doa, dipersilakan. Siap, Ji. Silakan ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Kita berdoa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robban, wabil islam dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini beroleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kehadiran, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ya? Ada berapa orang? Ya, 2 orang. Dalam keadaan apa? Sakit. Baik. Kalau yang sementara duduk saat ini dalam keadaan sehat? Oke. Kalian nyaman dengan tempat duduknya kalian? Nyaman dengan posisi ataupun keadaan kelas saat ini? Alhamdulillah. Baik, kita lihat saja ya seperti melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk materi kita pada hari ini erat kaitannya dengan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya secara langsung, dilihat secara langsung ataupun melalui media sosial. Dan di sini saya akan tayangkan sebuah video. Jadi silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Siap. Jadi silahkan perhatikan baik-baik tayangan video yang akan saya tayangkan. Oke. Nah, sekarang dari tayangan video yang tadi, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya adik-adik? Oke, Nirmala silakan. Beberapa orang yang terjun dari pesawat. Beberapa orang, Yang terjun dari pesawat. iya, beberapa orang yang terjun dari pesawat, terus Yang memiliki ketinggian. dan memiliki ketinggian. Sekarang saya akan tayangkan kembali videonya, tapi yang kalian perhatikan baik-baik adalah arah dari si penerjun ini, ya, arah dari si penerjun ini terhadap posisi pesawat di atasnya. Jadi silakan kalian perhatikan kembali. Lihat tayangannya ya, saya tayangkan kembali ya. Tapi yang kalian perhatikan adalah arah dari penerjun payung ini terhadap posisi pesawat yang di atasnya. Oke, silakan. Cukup ya? Dan sekarang, kira-kira siapa yang bisa menjawab arah penerjun payung terhadap posisi pesawat yang di bagian atas? Ada? Silakan Karsul. Jawabannya adalah tidak searah atau berbelok sedikit. Tidak searah. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, si penerjun, para penerjun payung ini tidak searah dengan posisi pesawat ya. Ya. Melenceng dari posisi pesawat. Nah sekarang, segala sesuatu yang terjadi pasti ada faktor penyebabnya. Menurut kalian, apa penyebab dari penerjun ini yang tidak searah dengan posisi pesawat? Ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, Najwa. Karena adanya gaya gerak gravitasi dan gaya gerak angin. Oke, kita karena jatuhnya si penerjun ini ke arah bawah, otomatis dia memiliki gaya gravitasi ya. Gravitasi dan juga
Ya, besaran turunan. Ada besaran apa lagi? Besaran? Besaran? Tidak usah takut aku aja. Besaran? Besaran skala. Skala. Terus yang terakhir ada besaran? Vektor. Besaran vektor. Nah sekarang kalau dari jawaban yang Nirmala di awal tadi bahwa pada saat video ditayangkan beberapa orang TNI melakukan terjun payung arahnya ke bawah kan ya? Ya. Memiliki ketinggian. Jadi ada arah, ada ketinggian. Ketinggian ini berupa nilai, ya? Ya. Kalau dilihat dari pernyataannya memiliki nilai dan memiliki arah, dikategorikan ke besaran apa? Dari 4 besaran tadi bisa dikategorikan ke besaran ya, besaran Oke. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang besaran Nah, jadi untuk besaran vektor materi kita pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama adalah melalui tayangan video, peserta didik mampu menentukan komponen-komponen vektor dengan tepat. Itu yang pertama. Yang berikut adalah melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis metode segitiga, kejar jenjang, poligon dalam vektor dengan benar. Yang ketiga adalah melalui kegiatan LKPD, peserta didik mampu menunjukkan gambar dengan metode segitiga, kejar jenjang, poligon dan lainnya. Ya, terakhir adalah melalui tahapan model problem based learning, peserta didik mampu memiliki sikap ilmiah terkait dengan Nah, di sini juga saya akan jelaskan untuk penilaian. Penilaian kalian ada 3 ya, ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap saya ambil dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhir. Jadi ada gotong royong, berpikir kritis dan bernalar kritis, berpikir kreatif. Yang berikut untuk penilaian keterampilan nanti saya akan nilai ketika kalian kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas LKPD. Yang berikut penilaian pengetahuan, di akhir nanti akan ada puisi ya. Jadi kemarin kita sudah pesan bawa HP dengan catatan ada datanya ya. Ya. Oke. Nah sekarang perhatikan di sini saya ada sebuah gambar ya. Perhatikan gambar. Jadi ini ada sebuah gambar. Seorang ayah, misalnya ayahnya Indra Didiku, hari ini mau ke Jakarta. Nah untuk ke Jakarta, dia harus melewati jalan yang ada di gambar ini menuju bandara. Bandara ya? Biasanya kalau kita ke Jakarta naik pesawat kan ya? Nah, jadi harus melewati bandara. Nah dari gambar ini, kalian perhatikan, dari gambar ini permasalahannya sekarang adalah si ayah maunya langsung sampai dengan tepat waktu ke bandara dengan menggunakan jalur terpendek. Kira-kira ada solusi kalau kita lihat dari gambar yang ada? Oke, silakan Safira. Supaya cepat sampai di terminal, kalau boleh kita ambil jalan lurus saja Bu. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasa-Nya lah kami dipertemukan pada tempat yang baru ini. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan materi kami yaitu metode jajan pinjam. Maka selanjutnya akan dibacakan oleh Stefan Aldi. Metode jajar genjang adalah cara penjumlahan vektor dengan metode grafis yang menghubungkan pangkal vektor satu pangkal vektor yang lain. Kemudian menarik sebuah garis lurus dari pangkal kedua vektor menuju perpotongan proyeksi masing-masing vektor. Garis itulah yang menjadi vektor resultan. Baik, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan vektor S sama dengan C tambah D dalam metode jajar pinjam. Vektor C ke arah kanan sejauh 2 cm. Selanjutnya kita akan menggambar vektor D sejauh 2 cm ke arah kanan atas. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, bahwa dalam metode jajar pinjam ini menghubungkan pangkal dengan pangkal, jadi kita akan menggambar faktor B melalui pangkal faktor C. Vektor dengan faktor C. Selanjutnya kita akan menarik garis dari kedua vektor ini. Jadi inilah garis dari hasil kedua vektor C dan D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan dilanjutkan. Ini gambar R dan D. Lanjut. Selanjutnya kita gambar vektor C sejauh 2 cm. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, jajar-jajar adalah pangkal ketemu pangkal. Jadi kita gambar vektor D dari pangkal vektor C sejauh 2 cm. Baiklah, ini hasil dari kedua vektor C dan D. Oke. Silakan dibantu. Silakan untuk kelompok 4 menjelaskan hasil analisis dari permasalahan kita yang di awal tadi. Apakah bisa dijawab menggunakan 3 metode yang tadi atau tidak? Ya? Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang analisis gambar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini kami akan memecahkan masalah pada gambar yang telah diperlihatkan oleh ibu kita tadi. Seperti jawaban teman saya
sudah ada beberapa rute yang bisa kita ambil untuk si ayam ini sampai ke bandara. Rute yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Indriani Ajur. Rute yang pertama 300 meter ke arah selatan. Setelah itu 600 meter ke arah timur. Jadi jarak tempuhnya adalah 900 meter. Cara menggambarnya bisa menggunakan metode segitiga. Selanjutnya rute yang kedua 500 meter ke arah timur laut, belok ke arah selatan 250 meter, kemudian ke arah timur 300 meter, belok ke arah selatan 100 meter. Dengan jarak tempuhnya yaitu 1150 meter, menggambarnya bisa menggunakan metode poligon. Dengan demikian, saya bisa mengambil rute yang terdekat, yaitu metode segitiga dengan jarak tempuh 900 meter. Terima kasih. Oke, hasil presentasi dari gambar tersebut. Oke, berikan tepuk tangan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi permasalahan yang di awal tadi ya. Untuk permasalahan yang di awal tadi, ketika si ayah mau berangkat ke bandara dan dia ingin cepat sampai di bandara dengan melalui jalur yang terpendek. Kalau tadi jawaban dari Safira, kita bisa langsung lintasan lurus ya. Ternyata di sini tidak bisa ya mengikuti lintasan lurus karena ternyata di sini ada rute. Jadi ada dua rute. Silakan perhatikan. Tadi juga sudah digambarkan melalui metode segitiga dan metode poligon. Ya, jadi ada dua metode yang digunakan untuk pemecahan masalah. Ada metode segitiga dan metode poligon. Nah, secara metode segitiga 300 meter ke arah selatan, terus belok lagi ke arah timur sejauh 600 meter. Jarak tempuhnya itu yang paling terpendek ya, sejauh 900 meter. Jadi solusi dari permasalahan ini, si ayah boleh menggunakan rute yang paling terpendek, yaitu melewati ke arah selatan sejauh 300 meter, kemudian belok ke arah timur sejauh 600 meter. Jadi rutenya hanya sekitar 900 meter untuk sampai ke bandara. Sekarang saya ingin dengarkan dari kalian, karena kita sudah belajar sama-sama pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari awal pembelajaran sampai dengan terakhir tadi? Silakan. Baik, kesimpulannya, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor jika diproyeksikan melalui sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan komponen-komponen Fx dan Fy. Jika kita menggambarkan vektor dapat menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama segitiga, yang kedua jajar genjang, dan yang ketiga poligon. Dari permasalahan sebelumnya didapatkan solusi, yaitu rute pertama 300 meter ke arah selatan, kemudian 600 meter ke arah timur. Jadi jarak tempuhnya adalah 900 meter. Dibandingkan dengan rute kedua 500 meter ke arah timur laut, kemudian kita belok ke arah selatan sejauh 250 meter, kemudian kita lurus ke arah timur sejauh 300 meter, kemudian kita kembali belok lagi ke selatan sejauh 100 meter. Jadi jarak tempuhnya semakin jauh, yaitu 1.150 meter, 1.950 meter. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke evaluasi yang tadi saya sudah katakan di
untuk pembelajaran kita selanjutnya juga masih mengenai besaran vektor ya. Masih ada satu pertemuan lagi. Untuk vektor itu dia ada dua ya. Jadi ada tentang komponen-komponen vektor. Jadi ada tentang komponen-komponen vektor dan resultan vektor. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya karena menggunakan rumus ya, jadi ada rumus Pythagoras dan juga trigonometri. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa lagi. Tapi kali ini saya minta dari Jeffrey Hasan untuk menutup proses pembelajaran. Doa penutup silakan. Tidak usah disuarakan. Berdoa selesai. Dan dengan melafazkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. proses pembelajaran kita pada hari ini selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum